Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bergabung di Zoom ini melalui di rumahnya masing-masing. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Ad-Dinul Islam. Kita berkumpul dalam acara sosialisasi program Sekolah SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Kami akan mempresentasikan program-program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, dan insya Allah 1 semester ini akan dilaksanakan secara virtual karena adanya pandemi COVID-19. Oke, sebelum acara dimulai, kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yakni sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadzah Khairatul Rasyidah. Kepada Ustadzah Khairatul Rasyidah dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6 yang mungkin belum semuanya tergabung, tapi harapan kami seluruhnya tergabung karena pentingnya acara pada siang hari ini. Tak lupa pula yang saya banggakan ustadz-ustadzah semua yang sudah luar biasa berjuang menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak kita. Tak lupa pula yang saya hormati Mbak Anggi dari Bank Muamalat yang nanti akan menyampaikan beberapa sosialisasi tentang pembayaran secara virtual. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita masih bisa bertemu sekalipun pertemuan kita tidaklah tatap muka tapi secara virtual. Bahagia sekali rasanya bisa melihat Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi terakhir kita yang membawa mukjizat Al-Quran sebagai pedoman hidup kita hingga nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu wali murid dari kelas 1 yang baru, mungkin belum banyak mengenal kita. Begitu juga dengan Bapak Ibu wali murid kelas 2 hingga kelas 6 yang sudah naik kelas. Terima kasih banyak atas supportnya, dukungannya, apalagi di akhir semester 2 di masa pandemi COVID-19 ini luar biasa, benar-benar menguras tenaga kita, pikiran kita, hati kita, dan alhamdulillah pembelajaran di akhir semester 2 bisa berjalan dengan lancar, bisa terpenuhinya pembelajaran yang harus diterima oleh anak-anak. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mensupport dan mendukung pembelajaran anak-anak kita.
Ada beberapa info yang perlu kami sampaikan sebelum nanti para wakil kepala sekolah bagian itu menyampaikan program, menyampaikan hal-hal yang harus diketahui oleh Bapak Ibu semua, apa saja yang harus dilakukan semester 1, semester 2 nantinya. Tadi sudah disampaikan di awal oleh Ustadzah Fatul sebagai MC kita pada siang hari ini, yang kayaknya Ustadzah Fatul ini lebih cocok tatap muka daripada virtual. Jadi fokusnya kurang. Jadi di awal tadi disampaikan bahwa insya Allah pada semester awal ini nanti dari bulan Juli hingga Desember itu nanti pembelajaran masihlah secara daring atau virtual. Bapak Ibu tidak usah khawatir, ustadz-ustadzah kita yang luar biasa ini sudah mempersiapkan semua perangkatnya sehingga anak-anak kita nanti bisa belajar secara maksimal, bisa memperoleh penjelasan secara jelas, sehingga di grup-grup itu saya pantau Bapak Ibu sudah dihimbau untuk bergabung di Google Classmeet, sudah disuruh mendownload Zoom dan lain-lain. Itu mau tidak mau harus dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Karena itulah fasilitas yang akan kita gunakan hingga 1 semester ke depan. Harapannya di semester 2 itu nanti kita sudah normal dan bisa tatap muka, sehingga kegiatan-kegiatan yang biasanya outdoor, kita itu kan banyak pembelajaran outdoor, outing kelas itu biasanya banyak dilakukan di setiap kelas dengan variasi materi yang berbeda-beda, nanti belum bisa kita laksanakan. Jadi mohon yang belum bergabung di Google Classroom, belum mendownload Zoom, monggo nanti segera mendownload aplikasi tersebut. Kemudian untuk Bapak Ibu yang bekerja, karena pembelajaran kita memang virtual, yang bekerja dua-duanya, kemarin ada himbauan dari Diknas Surabaya, apabila Bapak Ibu bekerja, putra-putrinya harus diamanahkan kepada atau alihkan tanggung jawabnya kepada wakilnya yang ada di rumah. Tidak tahu itu siapa yang berada di rumah, kakek neneknya, kakak-kakaknya, yang punya kakak-kakak usia SMP, SMA itu mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan kakaknya, sehingga limpahan tanggung jawab itu nanti mengetahui juga cara-cara pembelajaran yang akan disampaikan oleh SD Muhammadiyah II. Jadi nanti tidak ada yang tertinggal dalam pembelajaran kita. Ini kita juga berat menghadapinya, tapi mau tidak mau harus kita jalankan bersama. Bahkan di grup-grup itu ada, waduh, ini saya harus beli laptop, harus beli HP lagi. Nah, itulah kondisinya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi support dan dukungannya salah satunya adalah di perangkat yang nanti akan kita pergunakan saat virtual, atau alih tanggung jawab ketika Bapak Ibu sedang bekerja, dan karena memang sekolah itu adalah jam-jam bekerja, maka mau tidak mau Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan seseorang atau dengan keluarga yang ada di rumah yang bisa dilimpahi tanggung jawab sementara Bapak Ibu sedang bekerja di luar rumah. Kemudian apabila dengan terpaksa tidak bisa mengikuti secara virtual, tidak bisa daring, insya Allah kita mempersiapkan semua perangkat yang nanti akan dikerjakan oleh anak-anak kita itu secara offline. Ustadz-ustadzah juga sudah mempersiapkan modul untuk nanti Bapak Ibu nanti ada kesepakatan di kelas masing-masing, modul itu diambil apa, itu nanti ada kesepakatannya. Jadi nanti kita juga mempersiapkan secara offline, tapi kami pikir kemarin pengalaman dari yang kemarin sudah kita laksanakan, pembelajaran secara daring itu hanya 1-2 yang tidak bisa mengikuti secara daring, dan itu harapan kami semuanya bisa mengikuti di semester 1 ini di tahun ajaran baru ini. Kemudian program-program yang nanti akan disampaikan oleh kurikulum, kemudian ismuba, kemudian kesiswaan, itu nanti akan disampaikan satu-satu, akan dijelaskan apa saja. Yang jelas
program-program yang akan disampaikan itu semua adalah arahnya ke life skill anak-anak kita, ke karakter dan akhlak anak kita nantinya yang akan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari nanti. Jadi Bapak Ibu harus saat ini benar-benar bersahabat dengan medsos. Jadi tidak boleh alergi lagi karena memang sekarang adalah waktunya digital. Jadi masa-masa digital, jadi mau tidak mau harus membuka itu. Di SD Muhammadiyah 2 ada YouTube SD Muhammadiyah 2, ada IG, ada Facebook, dan WA yang ada di grup masing-masing itu nanti monggo itu dilihat, diamati, semua pembelajaran dan semua yang kita lakukan di sekolah nanti akan kita upload di YouTube, kemudian di IG dan di Facebook. Jadi mohon nanti dipantau, di like, subscribe, ya itu biasanya anak-anak muda seperti itu. Itu nanti yang harapannya seperti itu, dan nanti monggo Bapak Ibu tidak malu-malu dan tidak canggung untuk belajar IT supaya tidak tertinggal karena memang ini adalah masa-masa digital. Kemudian yang keempat adalah masalah buku. Jadi buku-buku itu sudah di grup-grup sudah di-share oleh ustadz-ustadzah bahwa memang yang kita wajibkan untuk membeli buku di sekolah itu adalah buku Al-Islam. Jadi karena memang buku Al-Islam itu ada bahasa Arab, ada kemuhammadiyaan, ada Al-Islam, itu adalah dari Muhammadiyah, tidak dijual secara umum, jadi itu yang kita wajibkan untuk dibeli. Kalau untuk tematik itu sunnah, jadi tidak harus boleh beli di sekolah, boleh juga beli di rumah. Nanti Bunda juga tidak lupa bahwa kita juga menyiapkan modul untuk anak-anak kita. Untuk kelas 1, seragam sebenarnya sudah kita siapkan, sudah tinggal ngambil, tapi karena kondisinya sekolahnya belum tatap muka, maka nanti seragam akan kita infokan kapan seragam itu bisa diambil, jadi pengambilannya waktunya kondisional. Nanti kalau sudah pas waktunya maka akan dihubungi oleh sekolah, mungkin bisa japri atau mungkin bisa lewat grup. Kemudian untuk ayah bunda kemarin ketika pengambilan rapot yang sudah dijadwal sedemikian rupa sehingga tidak tatap muka dan tidak berkumpul itu, ayah bunda sudah menerima rincian biaya kegiatan sekolah kita selama 1 tahun. Rinciannya sudah diterima, yang sudah ngambil sudah menelaah. Jadi kegiatan kita itu masih kita rinci dalam 1 tahun. Harapannya outbound, KTS, skema, dan lain-lain itu bisa berada di semester 2 ketika nanti semester 2 sudah normal. Tapi jika kondisinya masih seperti ini, maka nanti ada kebijakan, nanti akan ada kebijakan baru yang bagi yang sudah lunas, maka nanti bisa pembiayaannya dialihkan ke kegiatan yang akan datang atau bisa dialihkan ke SDP. Itu untuk pembiayaan sekolah selama 1 tahun. Berhubungan dengan pembiayaan sekolah ini nanti ayah bunda, ada tamu spesial kita hari ini, Mbak Anggi itu dari Bank Muamalat, kita kerjasama dengan Bank Muamalat. Nanti Mbak Anggi akan mensosialisasikan tentang pembayaran secara virtual, karena mau tidak mau ketika bulan Maret, di akhir Maret itu kita ada pandemi, maka Bapak Ibu dituntut untuk membayar via transfer, dan memang kebanyakan yang membayar via transfer. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Mbak Anggi seperti apa, apakah harus punya rekening Bank Muamalat atau bagaimana. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya sama Mbak Anggi. Kalaupun nanti pertanyaan itu ada batasan waktunya, nanti bisa ditanyakan lewat chat gitu. Itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah tergabung di pertemuan kita pada siang hari ini di Zoom virtual. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz-Ustadzah berikutnya membuat kita jelas bahwa pembelajaran saat ini seperti ini, kondisinya seperti ini, kita harus mengikuti dengan seksama dan dengan baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.
Dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ustazah Rosi. Untuk selanjutnya, seperti yang sudah dikatakan Ustazah Rosi sebelumnya, bahwa di masa pandemi seperti ini, mau tidak mau pembayaran sekolah semuanya harus lewat virtual atau kita lebih banyak transfer daripada bayar langsung ke sekolah. Nah, dalam hal ini kita bekerja sama dengan Bank Muamalat. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mbak Anggi dari Bank Muamalat bagaimana nanti kita bisa melakukan pembayaran secara virtual ke Bank Muamalat. Kepada Mbak Anggi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selamat siang untuk Ibu Rosi selaku Kepala Sekolah dari SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Selamat siang juga dan salam kenal untuk Bapak, Ibu, Wali Murid, siswa-siswi SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Dan juga selamat siang untuk Ustazah SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Perkenalkan, saya Anggia dari Bank Muamalat PCU Ahmad Mansur Surabaya yang akan mensosialisasi cara pembayaran virtual account untuk pembayaran biaya pendidikan SD Muhammadiyah 2 Surabaya melalui Bank Muamalat Indonesia. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rosi dan juga Ibu Ulfa terkait di masa pandemi COVID-19 sekarang semua menggunakan virtual. Tidak terkecuali untuk pembayaran pendidikan siswa-siswi Bapak Ibu sekalian atau putra-putri Bapak Ibu sekalian. Dan untuk cara atau metode pembayarannya saya akan share screen ya Bapak Ibu sekalian. Bentar. Baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu untuk screen yang saya sharekan. Mas Teguh tidak ada ya? Sudah muncul Bu Anggi? Iya, sudah. Siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan mensosialisasikan cara pembayaran virtual account Bank Muamalat PCU Ahmad Mansur Surabaya. Dan untuk nanti, untuk metode pembayaran, mungkin saat ini yang saya diinfokan oleh bendahara sekolah dan kepala sekolah juga, bahwa saat ini Bapak Ibu sekalian membayar pendidikan lewat transfer ke nomor rekening Bank Muamalat atas nama sekolah. Nah, sekarang kami mempermudah dengan memakai nomor virtual account. Jadi nanti masing-masing siswa atau siswi itu mempunyai nomor virtual account yang gunanya untuk membayar biaya pendidikan siswa-siswi tersebut. Untuk virtual account sendiri, ini adalah nomor identifikasi khusus yang dibuat unik untuk diberikan kepada nasabah yang digunakan sebagai nomor tujuan pembayaran serta identifikasi tagihan. Dan untuk nomor virtual account di Bank Muamalat sendiri itu terdiri dari 16 digit nomor per siswa. Jadi nanti masing-masing siswa atau siswi ini mendapatkan 16 digit nomor dan ini nanti akan diinformasikan oleh bendahara sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin bertanya-tanya terkait pembayarannya. Di kami untuk pembayarannya sendiri sangat multifungsi. Jadi ada dua pilihan, bisa menggunakan langsung Bank Muamalat ataupun dari bank lain. Kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya Bank Muamalat, itu bisa langsung melakukan pembayaran pakai Muamalat Mobile Banking. Itu nanti ada fitur virtual account-nya. Dan untuk selain Muamalat Mobile Banking, kita juga ada pilihan bisa membayar lewat ATM Muamalat juga, atau mungkin Bapak Ibu sekalian bisa langsung ke teller Muamalat di kantor Muamalat terdekat, dan juga bisa lewat internet banking Muamalat. Nah,
mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang sekarang sedang mengikuti Zoom, mungkin ada beberapa yang tidak punya rekening muamalat. Ini kami bisa mempermudah dengan cara pembayaran lewat bank lain. Yes, lewat bank lain itu bisa, Bapak Ibu sekalian. Jadi 16 digit nomor per siswa yang Bapak Ibu dapatkan nanti dari sekolah itu digunakan untuk sebagai nomor rekening. Jadi ketika Bapak Ibu punya, misalkan Bapak Ibu punya bank BNI, Bapak Ibu mau bayar sekolah ke VA, ke virtual account atas nama siswa atau siswi putra-putri Bapak Ibu sekalian, caranya gampang. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya mobile banking, nanti tinggal pilih transfer antar bank. Jadi nanti transfer antar bank itu Bapak Ibu masukkan, biasanya kalau misalkan dibutuhkan kode bank, tinggal masukkan kode bank 147, itu kodenya Bank Muamalat Indonesia. Dan setelah itu nanti setelah masukkan kode bank, itu Bapak Ibu bisa langsung masukkan 16 digit nomor virtual account yang Bapak Ibu dapatkan dari sekolah. Seperti itu. Meskipun nanti nomor virtual account ini dianggap sebagai nomor rekening ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu membayar lewat ATM atau internet banking atau mungkin dari bank lain internet banking, mobile banking, tapi bukan berarti siswa-siswi atau putra-putri Ibu mempunyai rekening di muamalat, bukan. Jadi itu tujuannya untuk mendeteksi secara langsung ketika nanti muncul di histori pembayaran SD Muhammadiyah 2 Surabaya, terdeteksi langsung nomor virtual account dan nama account anak Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, sebenarnya untuk lebih mudahnya memang kita menyarankan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mempunyai rekening bank muamalat, karena untuk biayanya pun dari bank muamalat, kalau misalkan Bapak Ibu punya muamalat, terus Bapak Ibu transaksikan lewat muamalat, itu tidak ada biaya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu transaksinya lewat bank lain, itu akan dikenakan biaya transfer sesuai bank tersebut. Jadi kadang-kadang kalau misalkan Ibu lewat ATM bersama atau ATM Prima, itu nanti dikenakan langsung transfer online ya Bu ya, itu biayanya 6.500 biasanya. Kalau misalkan ke transfer itu kadang-kadang kalau transfer lewat teller itu 2.900. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian punya bank muamalat, itu tidak dikenakan biaya sama sekali atau gratis. Seperti itu. Untuk screen yang saya tunjukkan ini merupakan tata cara pembayaran melalui counter muamalat, ATM muamalat, ID muamalat, muamalat banking, ataupun transfer teller. Seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan Bapak Ibu kalian bertanya-tanya, Mbak, aku nggak punya bank apapun, misalkan aku nggak punya bank muamalat atau nggak punya bank BNI, BCA, dan lain-lain gitu, gimana? Saran kami, Bapak Ibu sekalian tetap langsung datang ke tellernya Bank Muamalat Indonesia di kantor cabang terdekat. Seperti itu. Untuk kantor cabang utamanya, kami di Surabaya ada 3 ya Bu ya, ada KCU Surabaya KH Mas Mansur di Jalan KH Mas Mansur nomor 171. Lalu KCU yang kedua, kantor cabang utama yang kedua, kita ada di Darmo, di Raya Darmo. Dan yang ketiga, kita ada di Majen Sungkono, seperti itu. Begitu pula, selain itu juga ada masing-masing kantor cabang pembantu dan kantor kas di masing-masing sekolah, di masing-masing area tersebut, seperti itu. Mungkin kalau dari kami itu cara pembayarannya, jadi kami mempermudah tidak cuma dari muamalat saja, tapi dari bank lain kami juga bisa menampung pembayaran tersebut, seperti itu. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu butuh informasi lebih lengkap tentang cara pembayaran atau mungkin terkait pembukaan rekening di bank muamalat sendiri, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi saya di nomor yang sudah saya share di screen tersebut, Bapak Ibu. Dan kalau untuk misalkan mau pembukaan rekening ya Bapak Ibu, karena kami sudah bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 2 Surabaya, kami memfasilitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal konfirmasi aja nanti ke bendahara sekolah, nanti
Atau mungkin bisa langsung WA saya, Bapak Ibu, jadi nanti langsung secara kolektif, nanti kami bisa lakukan untuk pembukaan rekening bank muamalah. Jadi Bapak Ibu nggak usah ke kantor, nanti mungkin bisa langsung ketemu saya di SD Muhammadiyah 2, itu monggo, nanti bisa langsung dapat buku, sama ATM, sama PIN-nya, seperti itu. Itu Bu Rosi dan Bu Ulfa terkait penjelasan saya terkait pembayaran virtual account. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, monggo. Untuk Ibunda dan Ayanda yang mau bertanya bisa open mic. Kalau ada yang ditanyakan, monggo bisa langsung ditanyakan, bisa open mic. Kalau malu, boleh lewat chat. Nanti saya bacakan. Monggo ya Bunda. Monggo Bapak Ibu, kalau misalkan mau ada yang ditanyakan kepada saya terkait pembayaran bank muamalah. Oh, ini sudah ada yang tanya ini. Oh, ini sudah ada Mbak. Ya, saya bacakan ya Mbak ya. Kalau membuka, siap-siap. Kalau membuka rekening, setorannya apakah sudah ada ATM atau store tunai? Jadi kalau untuk membuka rekening, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian membuka rekening langsung secara kolektif lewat Anggi, lewat Bang Muhammad Mansur ya, lewat terdekat itu bisa. Jadi kita bukakan dulu rekeningnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bukakan rekeningnya dulu, baru nanti buku tabungan, SIM, ATM kalau sudah jadi kami serahkan, atau mungkin kami nanti bisa janjian ke masing-masing Bapak Ibu, atau kalau mungkin secara kolektif bisa ketemuan di SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Nah nanti untuk setorannya Bapak Ibu sekalian bisa langsung transfer ke rekening yang sudah jadi. Dan untuk ATM-nya sendiri itu nanti ketika saya bawa buku rekening, ATM dan PIN itu sudah jadi satu, tapi ATM yang saya bawa itu kondisinya masih belum aktif Bapak Ibu sekalian. Oh nanti kalau misalkan sebelum pembukaan rekening muamalat, Bapak Ibu pasti akan dikonfirmasi oleh Bank Muamalat Cabang Mas Mansur bahwa benar apakah ada pembukaan rekening Bank Muamalat atas nama siapa, dan biasa diverifikasi nama ibu kandung serta nomor HP seperti itu. Jadi nanti kalau untuk fasilitasnya itu, kalau untuk pertanyaan ATM untuk setor tunainya, mohon maaf, kalau untuk di Surabaya sendiri kami masih belum ada untuk ATM setor tunainya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita masih berupa Bank Muamalat. Kalau misalkan ATM ya ATM aja, masih belum ada setor tunai karena setor tunainya kita masih ada yang di Jakarta. Seperti itu Bu Ulfa. Oh iya, makasih Mbak Anggi. Kalau untuk pembukaan awal rekening itu store-nya berapa minimal Mbak? Pembukaan rekening. Oh siap. Setoran awal untuk membuka rekening. Jadi gini, sebelumnya saya menyampaikan bahwa di muamalat ini kan kita ada 2 akad ya Mbak, ya, jenis 2 akad. Satu akad wadiah, satu akad mudharabah. Nah, kalau untuk akad wadiah sendiri itu untuk saldo minimalnya yang ada di tabungan itu 25.000 hasil. Tapi kalau ada bagi hasilnya itu kita tersedia akad mudharabah. Akad mudharabah itu ada bagi hasil dan juga ada biaya administrasi sebesar 11.000. Nanti untuk ATM-nya sendiri itu bisa ada dapat ATM GPN. GPN itu bisa gratis. Jadi ATM GPN itu kartunya itu gratis. Sedangkan kalau yang jenisnya Visa itu bisa dipakai di seluruh dunia. Setoran awalnya itu untuk membuka rekening itu cuma 100.000 aja itu sudah bisa buka Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Toh nanti ketika nanti pembukaan rekening saya kan nggak boleh menerima uang tunai Bapak Ibu, jadi nanti monggo untuk transfer
transfernya minimal sih 100.000 sudah bisa. Jadi sudah bisa ada di rekening gitu. Untuk saldo minimalnya kalau akad wadiah 25.000, kalau mudorobahnya 50.000. Seperti itu, Bu Eva. Oke, seperti itu ya Mbak. Jadi setoran awalnya tadi sesuai akad yang dipilih begitu. Oh, ya kalau ya. Jadi kalau sesuai akad yang dipilih itu saldo minimalnya, saldo minimalnya. Kalau misalkan yang setoran awal untuk akad wadiah maupun mudoroba itu 100.000 sama-sama 5. Kalau Bapak Ibu sekalian datang langsung ke kantor itu biasanya setoran awalnya 500.000. Tapi karena kita kan sudah kerjasama dengan SD Muhammadiyah, jadi kita mempermudah untuk pembukaan rekening secara kolektif, dan itu pembukaan 100.000 sudah bisa gitu. Oke, untuk selanjutnya ini Mbak. Assalamualaikum, saya mau tanya, saya ada bank lain dan pembayaran melalui internet banking, kodenya bank muamalat berapa ya, dan caranya bagaimana? Terima kasih. Kalau terus, untuk kode, ya, kayaknya atas bawah sama itu Mbak pertanyaannya. Ini saya juga. Ya Mbak, monggo. Iya, itu kalau dari saya ada rekening BCA, pada klik BCA kan ada transfer virtual account. Apa nanti juga akan? Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini saya menjawab pertanyaan dari Ibu Yasmin dulu ya. Kalau untuk pembayarannya kode bank muamalah sendiri itu kode banknya 147. Dan nanti bagaimana caranya untuk membayar virtual account. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan nomor virtual account dari sekolah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti tunggu ketika nomornya sudah jadi, nomor persiswanya sudah jadi gitu. Dan untuk pembayarannya kalau dari bank lain itu kalau di rekening BCA atau BN itu kan kadang-kadang ada ya memang pilihan transfer virtual account Bapak Ibu sekalian, tapi jangan memilih yang transfer virtual account, karena kalau misalkan pilihnya transfer virtual account itu khusus virtual account dari bank tersebut. Jadi virtual account khusus BCA, khusus BNI, seperti itu. Jadi kita modelnya kalau pembayaran dari bank lain itu memilihnya transfer antar bank. Jadi transfer ke bank lain, seperti itu. Jangan pilih transfer virtual account. Kayak gitu. Nah, apakah juga akan dipotong admin sesuai dari bank masing-masing, karena kita modelannya seperti transfer ke bank lain. Jadi kadang-kadang kalau transfer online itu biayanya nanti 500. Kalau misalkan lewat teller itu biaya SKN 2.900, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sekalian saya menjawab pertanyaan dari Ibu Suli Septiana. Kalau transfer lewat bank lain kena cas berapa ya Mbak gitu. Kalau transfer bank lain, dari bank lain tergantung pilihannya. Kalau transfernya langsung dari mobile banking itu cuma 6.500 biasanya. Itu adminnya yang terpotong. Nah, kalau misalkan lewat teller itu 2.900, tapi kalau dari teller saya tidak menyarankan bayarnya lewat teller ya Ibu Bapak kalau dari bank lain, karena itu kan kalau dari bank lain itu berupa SKN. SKN itu kita kan tergantung dari BI, ada jamnya juga dari jam 8 sampai jam 2. Dan Bapak Ibu kalau misalkan lewat teller nih jam 8, itu kadang-kadang nyampenya itu 2-3 jam kemudian, jadi lama. Nah, saran saya kalau misalkan Ibu mau lewat teller, mending langsung ke tellernya muamalat. Nggak ada biayanya, dan itu pasti langsung masuk ke virtual account masing-masing, ke nomor virtual account-nya siswa-siswi, seperti itu. Itu Mbak Ulfa dari saya. Oke, untuk melanjutkan acara selanjutnya, yaitu acara inti pada siang hari ini, yaitu sosialisasi program sekolah. Di sini nanti ada beberapa program yang akan disampaikan oleh beberapa waka. Jadi nanti ada dari waka kurikulum, program dari waka kurikulum, selanjutnya dari waka ismubah dan waka kesiswaan. Untuk yang pertama, programnya bisa disampaikan oleh waka kurikulum terlebih dahulu. Kepada ustadzahnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayah bunda yang solihah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi meskipun dalam keadaan tidak tatap muka langsung, tapi secara virtual. Langsung aja karena waktunya tadi sudah molor lama. Dan ini kayaknya wali murid yang hadir di virtual ini tidak banyak. Padahal hari ini ada beberapa hal yang sangat penting yang harus disampaikan dan harus diketahui oleh wali murid. Karena ini menyangkut pembelajaran KBM 1 tahun ke depan. Jadi supaya di antara kita tuh tidak ada kesalahpahaman. Selama masa pandemik ini kita ustadz-ustadzah kurikulum sekolah ini masih terus berlangsung. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, di antaranya tentang kurikulum sekolah, kurikulum SD Muhammadiyah 2, ada metode pembelajaran belajar dari rumah, ada jadwal pelajaran, dan ada kalender sekolah. Yang pertama akan saya sampaikan tentang kurikulum SD Muhammadiyah 2. Ayah bunda yang solihah, kurikulum yang kita pakai ini merupakan kombinasi dari 3 kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 yang biasa kita singkat K13. Kemudian yang kedua, kurikulum yang kita gunakan adalah kurikulum dari Persyarikatan Muhammadiyah. Terus yang ketiga adalah kurikulum dari SD Muhammadiyah 2 sendiri, yaitu Sekolah Anak Soleh. Ayah bunda yang solihah, mohon perhatiannya sebentar, disimak, dan ini jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan langsung atau melalui chat. Ayah bunda solihah, mungkin yang kelas 2 sampai kelas 6, masalah pembelajaran ini, yang kita pembelajaran secara tematik integratif ini mungkin sudah berjalan dan sudah tidak asing lagi. Tapi ayah bunda yang baru bergabung di kelas 1, karena saat ini kita menggunakan pembelajaran tematik integratif, di mana terutama anak kelas 1, anak kelas kecil, kita membagikan 2 ya bunda. Kelas kecil adalah kelas 1, 2, 3. Kelas besar adalah kelas 4, 5, 6. Kelas 1, 2, 3 ini murni tematik integratif. Sedangkan kelas 4, 5, 6 itu semi antara tematik integratif dan mata pelajaran. Ada 4 kompetensi yang kita gunakan untuk menilai pembelajaran anak selama ini, yaitu kompetensi KI 1 namanya kompetensi spiritual dan sosial KI 2. KI 3 pengetahuan anak-anak dinilai disebut KI 3, dan yang terakhir adalah keterampilan KI 4. Di dalam 4 kompetensi ini ada beberapa KD. Nah, di masa pembelajaran pandemik ini kita mengutamakan ketuntasan kompetensi dasar ya. Anak-anak seperti yang dikatakan Saudara Rosi tadi masih wajib menggunakan buku tema yang bisa dibeli di sekolah, tapi kami tidak mengutamakan ketuntasan buku, tapi mengutamakan ketuntasan kompetensi dasar. Nanti dari ustadz-ustadzah guru kelas, selain buku tematik ini untuk pembelajaran mandiri, ada modul. Nah, ustadz-ustadzah nanti belajarnya sesuai dengan modul. Karena pertemuan kita terbatas, sekolah kita terbatas, meskipun kita sekolahnya 5 hari, tapi nanti saya share juga jadwalnya, berapa menit kita tatap muka, jadi tidak begitu seperti keadaan normal. Nah, sebentar. Ya. Terus kemudian ketika anak-anak belajar itu, yang kita utamakan adalah penilaian proses. Ayah bunda solihah, kita tidak menilai hasil akhir anak-anak, tapi kita menilai proses selama belajar. Bagaimana prosesnya nanti bisa konfirmasi dengan guru kelas masing-masing. Biasanya itu berupa video yang diupload di masing-masing room kelasnya. Terus kemudian di SD Muhammadiyah 2 kita tidak menggunakan ranking. Karena menurut kami adalah setiap anak itu unik. Saya membuat analogi begini. Ada sekolah hutan. Sekolah hutan itu ada monyet, ada burung, ada ikan. Nah, ketika KD kurikulum hutan ini, misalkan ada KD-nya berenang. Coba ayah bunda sekarang kita
pikirkan bersama-sama bahwa ketika ada KD berenang di antara monyet, burung, ikan, kira-kira siapa yang bisa tuntas KD-nya? Pasti ikan kan? Nggak mungkin burung itu bisa berenang. Terus kemudian ular bisa ya masuk air. Ada beberapa binatang. Terus ada umpamanya ada KD dengan materi terbang. Yang tuntas KD-nya pasti burung. Ikan nggak bisa terbang. Nah, seperti itulah kami menganggap siswa-siswa SD Muhammadiyah 2 bahwa setiap anak itu unik. Kami tidak menyamaratakan penilaian KI 3 mereka. Terus kemudian ada pembiasaan karakter yang insya Allah juga kami berikan setiap hari, mulai belajar sampai selesai belajar, itu namanya pendekar muda. Nah, insya Allah nanti disampaikan oleh Wakais Mubah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran di SD Muhammadiyah 2. Kita menggunakan Pakemi Termi, Ayah Bunda, pendidikan aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, inovatif, dan berkarakter Islami. Nanti ada semuanya di dalam pendekar muda. Dan yang kami utamakan dalam pembelajaran sehari-hari yaitu project based learning dan product based learning. Itu semuanya ada di dalam nanti pembelajaran di modulnya masing-masing di classroom-nya. Untuk jadwal belajar kita normal, kalau kita masih jauh ya, kapan kita masuknya normal juga belum tahu. Kalau normal biasanya kita bel masuk jam 7, mulai tilawah sobah dulu, mungkin kelas 2 sampai kelas 5. Tahun lalu kita menggunakan ngaji morning. Tahun ini kita menggunakan istilah tilawah sobah. Nanti jelaskan juga sama Ustaz Toan. Jam 7 kita bel, jam 8.30 kita mulai belajar. 8:30 mulai belajar. Ini kalau kondisi normal. Untuk siswa kelas 1 dan 2 jam 14. Kenapa tuh? Ya, nanti kalau jadwal ini saya sampaikan, saya share screen-nya ya. Terus ruang belajar yang digunakan adalah Google Classroom. Insya Allah, Ayah Bunda semuanya yang ada di sini semuanya sudah gabung ya ke dalam classroom masing-masing. Diimbau, disenggol teman-temannya Ayah Bunda yang belum gabung. Karena pembelajaran insya Allah sudah dimulai. Efektif memang belum. Untuk kelas 2 sampai kelas 6, efektifnya mungkin insya Allah tanggal 15 kita baru efektif. Karena 13 dan 14 ada vokasi. Jam belajar virtual dimulai jam 8 sampai jam 10, antara jam 10 sampai jam 10.30. Setengah 11. Saya ini jadwalnya, bentar. Jam 8 dimulai, kemudian ada tilawah sobah. Kemudian Ayah Bunda, kelas 2 sampai kelas 6, ada satu yang baru di KBM kami, yaitu namanya Feeling Good. Itu adalah sesi curhat. Nah, kita memiliki sesi curhat, di mana anak-anak diberi kesempatan untuk curhat dengan ustadz-ustadzanya masing-masing. Itu kami mempunyai beberapa tujuan kenapa ada sesi ini, karena kami ingin melatih siswa untuk berani berbicara tanpa harus semuanya benar. Terus kemudian kami melatih bicara tanpa ada tema pembicaraan, karena kami ingin melatih anak-anak untuk lebih kreatif berbicara. Yang ketiga, untuk siswa kelas rendah bisa mengenali perasaannya, senang dan sedih itu seperti apa dan lain-lain. Untuk siswa kelas tinggi, biasanya untuk refleksi diri. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah siswa itu lebih berempati, mendengar dan merasakan pengalaman orang lain, pengalaman temannya. Dan satu lagi yang tak kalah penting, anak-anak bisa menyelesaikan permasalahan sendiri dan permasalahan orang lain. Kami mengajarkan problem solving di sesi Feeling Good ini. Kemudian dilanjutkan dengan pendekar. Pendekar itu juga nanti ada dijelaskan apa itu pendekar, singkatannya Pendidikan Karakter SD Muhammadiyah 2. Ayah Bunda yang solih-solihah, kemarin sudah disampaikan oleh Dinas, dalam keadaan pandemik ini, kurikulum yang terutama yang harus disampaikan ke siswa adalah keteladanan. Keteladanan dari mana? Keteladanan dari orang-orang yang berada di sekitar
ini sekitar anak-anak, sekitar siswa, berarti kan berada di rumah. Ayah bunda nanti bisa juga untuk mengikuti sesi pendekar ini ketika guru kelas di roomnya masing-masing, nanti ada beberapa pembelajaran seperti video, terus kemudian ada beberapa materi-materi yang disampaikan di dalam pendekar ini. Selanjutnya ada pembelajaran itu, karena kami hanya di masa pandemik ini setiap belajar hanya 30 menit. Nanti di Google Classroom ada tempat, ada topik-topik untuk membahas tugas, ada video-video pembelajaran. Tolong diperhatikan ayah bunda untuk jadwal-jadwal yang ada di jadwal pelajaran yang ada di kelas-kelas itu untuk diikuti. Kita mengusahakan semua siswa itu hadir ketika jam-jam yang sudah ditentukan. Kalau memang tadi yang disampaikan Saudara ketika ayah bunda bekerja, tapi kan kita meminta pada tahun pelajaran ini ketika nggak mungkin kan anak-anak ketika ayah bunda bekerja, anak-anak sendirian di rumah nggak mungkin pendampingnya. Bisa. Etik bisa. Jadi nanti ketika di pendekar ini, nanti lebih jelasnya Ustadz nanti yang menjelaskan. Oke Bunda, begitu penjelasan dari saya. Saya lebih suka interaktif ketika ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan kurikulum SD Muhammadiyah 2 dari beberapa penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi tentang ruang kelas yang kita gunakan, tentang metode Google Classroom, tentang hal-hal baru yang disampaikan pada tahun pelajaran baru ini, hal-hal yang mungkin untuk kelas 2 sampai kelas 6 yang tahun pelajaran lalu belum ada. Insya Allah dengan adanya pandemik ini pembelajaran meskipun BDR belajar di rumah, siswa-siswi tidak kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Monggo, saya serahkan lagi kepada moderator Ustazah Fatul. Untuk selanjutnya dari Waka Ismuba akan menjelaskan program-program dari itu Ismuba. Monggo kepada Ustaz Toan, bisa waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ayah bunda yang kami banggakan, semoga rahmat Allah selalu menyertai kita bersama. Dan pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk menyampaikan dari kegiatan program 1 semester untuk program Ismuba. Lebih baiknya akan saya share sekalian. Oke, sudah masuk ya saya. Ayah bunda yang kami banggakan, ada beberapa yang akan kami sampaikan, bahwa yang pertama, program yang sudah kita buat adalah program yang normal. Tapi akan saya jelaskan mana-mana yang bisa menjadi pertimbangan kami untuk dilakukan. Yang pertama adalah tilawah soba. Tilawah soba ini biasa yang kalau tahun kemarin itu dinamakan ngaji morning. Nah, kalau ngaji morning biasanya itu kita langsung bertatap muka, dengan metode yang hari ini kita lakukan selama pandemi ini adalah menggunakan fasilitas aplikasi Zoom atau menggunakan Google Meet atau langsung menggunakan WhatsApp video call. Memasuki jadwal tilawah soba, mohon nanti dipersiapkan awal jadwal itu adalah jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu nanti disepakati, sepakatannya apakah nanti bisa menggunakan satu aplikasi yaitu berupa Zoom atau berupa Google Meet. Kalau tidak, maka bisa dijadikan sarana untuk langsung face to face melalui WhatsApp video call seperti biasa. Tapi kami tidak membatasi apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah Nia, yaitu pembatasan jam waktu. Tidak menutup kemungkinan nanti waktu yang di-sharekan oleh Ustazah Nia
yaitu berupa jadwal itu akan melebihi waktu. Kenapa kok kita batasin waktu mulai jam 8 sampai jam setengah 11? Karena itu memang jadwalnya menyesuaikan dengan masa pandemi. Tapi nanti ketika prakteknya ayah bunda, nggak usah khawatir, itu bisa menjadi jadi ustadz-ustadzah yang merasa bertabrakan waktunya dengan ayah bunda ketika tidak mendapatkan waktu yang tepat, maka bisa berkomunikasi dengan guru yang bersangkutan, yaitu guru pendamping tilawah soba. Program yang selanjutnya yang bisa kami sampaikan adalah tahfidz. Mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu masih ada program yang namanya program tahfidz yang bisa biasa kita laksanakan, dan guru yang sudah bertanggung jawab sama sebagaimana dengan metode tilawah soba tadi akan mengumpulkan dalam satu grup untuk dibahas bersama menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet atau menggunakan video call untuk membaca kelancaran tahfidz Qur'annya. Kemudian akan ada kenaikan tilawah. Kenaikan tilawati ini adalah proses yang harus dilaksanakan oleh anak-anak, bahwa kriteria yang sudah dicapai, kalau sudah menyelesaikan di akhir halaman 44 atau kurang, maka ada kenaikan tingkat tilawah, dan itu akan dijadikan sebagai tolak ukur anak-anak untuk memberikan apresiasi dinaikkan atau tetap. Kalau ada tetap, maka ada bimbingan lain dari pembina tilawah soba. Dan ini insya Allah program ini akan dilaksanakan masuk di bulan Agustus insya Allah. Beberapa bulan kemarin pada tahun pelajaran yang lalu, ini ada berapa yang sudah selesai, ada yang banyak juga yang belum selesai. Maka kita tunggu bersama nanti kalau sudah mencapai akhir dari jilid tilawah, maka kita akan mengadakan kenaikan untuk peningkatan tilawah. Kemudian ayah bunda, pada program yang sebenarnya kalau kita berjalan dengan normal, ini untuk ismuba mungkin ada mabijaria, ya, nanti ada mabijaria, kemudian ada mahat anak soleh, kemudian ada gaji muda online ini. Nah, ini sudah kita laksanakan pada saat bulan Ramadan kemarin, yang sudah kita tayangkan melalui YouTube dan menjadi pembelajaran anak-anak untuk dicatat kemudian dilaporkan ke sekolah. Ayah bunda yang kami banggakan, untuk program Ismuba ini Darling akan kita tiadakan. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan terkait dengan pendekar muda. Ini adalah program kami yang baru. Ini ada menjadi program unggulan kami yang berbasis keagamaan, yaitu pendidikan karakter SD Muhammadiyah 2. Bisa kami sharekan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Dania, di jadwal pelajaran itu masuk adanya pembelajaran pendekar. Apa itu pendekar? Yaitu pendidikan karakter SD Muhammadiyah 2. Ada 8 pendekar muda. Yang pertama, pendekar 1 cinta Allah dan Rasulnya. Yang kedua, cinta orang tua. Pendekar 3, cinta sesama. Pendekar 4, cinta tanah air. Pendekar 5, cinta dakwah. Pendekar 6, cinta kebajikan. Pendekar 7, cinta sportivitas. Pendekar 8, cinta pembaharuan. Dari pendekar ini, itu ada konsepnya. Contohnya adalah yang pertama ini adalah pendekar 1, cinta Allah dan Rasulnya. Itu ada 6 konsep. Tidak menyekutukan Allah, bersyukur, kasih sayang, kesetiaan, mendirikan sholat 5 waktu, membaca, dan tadabbur Al-Quran. Nah, ini akan dilaksanakan oleh guru kelas selama 2,5 bulan, yaitu bulan Juli, Agustus, September akhir. Selanjutnya, pendekar 2, yaitu cinta orang tua. Nah, bagaimana kita bisa mencapai target ini? Maka kita buatkan indikator untuk pencapaian. Nah, ini contohnya adalah pendekar 1, cinta Allah dan Rasulnya. Yang pertama, untuk konsepnya tidak menyekutukan Allah. Indikatornya, aku percaya, yakin Allah Esa sebagai sesembahan uluhiyah, pencipta, pemelihara, pelindung rububiyah makhluknya. Yang kedua, aku mampu meninggalkan atau membuang jimat, tamimah, raja, dan segala sesuatu yang dipercaya mempunyai kekuatan melindungi. Pembelajaran adalah berupa penjelasan, kemudian video,
video karakter yang selama ini masih kita susun, dan kita masih mengambil beberapa video dari luar. Indikatornya adalah salah satu pencapaian penilaian yang akan ditanyakan oleh guru kelas kepada orang tua. Apakah anak-anak paham betul apakah Allah itu esa, apa yang dimaksud esa, apa yang dimaksud dengan sesembahan, apa dimaksud dengan pencipta, pemelihara, pelindung, kemudian dan sebagainya yang terkait dengan ketauhidan. Kemudian anak-anak akan kita jelaskan apa fungsi di antara masyarakat ini yang memahami atau mempercayai jimat itu. Nah, kemudian kita ajak untuk anak-anak setelah kita jadikan feedback pertanyaan untuk meninggalkan atau membuang dari apa yang dipercaya sebagai kekuatan melindungi selain Allah. Kemudian bersyukur, ya. Untuk konsep yang kedua adalah bersyukur. Aku biasa memulai kegiatan dengan membaca basmalah atau bismillah, mengakhiri dengan bacaan hamdalah. Nah, ini juga salah satu indikator keberhasilan kalau nanti pada saat kita mempraktekkannya melalui guru kelas, maka kita mencoba nanti komunikasi dengan orang tua dan anak-anak untuk membiasakan diri dari keberhasilan itu pencapaian indikator. Bersyukur ini ada 7 indikator yang harus dicapai oleh anak-anak. Untuk penilaiannya akan kami sharekan seperti ini, Bunda. Ya, Bunda. Nah, ini. Oke. Nah, penilaiannya ini adalah kertas yang kita berikan kepada anak dan kepada orang tua. Nah, selama pertengahan bulan Juli, Agustus, dan September ini nanti kita berikan kepada orang tua dan anak. Pada orang tua dan anak. Untuk keterangan, S ini diisi oleh siswa, O ini diisi oleh orang tua. Contohnya adalah tidak menyekutukan Allah. Masih belum paham apa itu Allah Esa, belum muncul. Terkadang muncul kepercayaannya, sering muncul. Nah, ini adalah kategori yang harus diisi oleh orang tua dan anak. Tahap penyempurnaan kita bisa berikan ke orang tua dulu. Nanti baru tahap itu ke anak. Insya Allah, dan ini kita bersandar kepada kepercayaan kepada orang tua. Dan sekali lagi, penilaian ini tidak terkait dengan akademik sama sekali, ayah bunda. Tidak ada hubungannya dengan nilai sama sekali. Sehingga nanti ke depannya, anak-anak kita itu menjadi anak yang unggul. Walaupun dia menjadi siapapun itu, mempunyai jabatan apapun, mempunyai kedudukan apapun, tapi ketika kita terapkan ini dengan kejujuran, kalau memang belum muncul ya belum muncul, ya belum muncul ya kita centang untuk orang tua, belum muncul. Kalau sudah muncul, muncul. Kemudian selanjutnya, aku mampu meninggalkan membuang jimat raja dan segala sesuatu yang dipercaya mempunyai kekuatan melindungi. Nah, ini sudah ditinggalkan orang tua sebagai contoh teladan. Oh, orang tuanya masih menyimpan jimat, maka masih belum muncul, belum bisa meninggalkan. Selanjutnya, bersyukur. Anak masih belum biasa untuk membaca setiap kegiatan, aktivitas membaca basmalah. Kalau sudah, oh ini sering, maka dicentang. Oh, centang orang tua. Konsisten, setiap kali melakukan kegiatan, dia selalu membaca basmalah. Maka, oh orang tua dicentang. Untuk S, siswa, konsisten dicentang. Jadi ini tidak kompromi antara anak dengan orang tua. Kalau ketika kita memberikan lembaran ini, masing-masing menilai sendiri. Kemudian untuk guru penilaiannya berbeda. Nah, selanjutnya kami kasih untuk contoh ini sampai kasih sayang ya. Kemudian aku membalas kebaikan orang lain, indikator keberhasilannya. Oh ini muncul, terkadang muncul, terkadang enggak. Nah, ini dicentang orang tua muncul. Untuk nilainya anak-anak sendiri apa? Dia menilai bahwa dia sudah berbuat baik atau tidak. Dan lain sebagainya. Nanti ini akan kita share atau kita berikan kepada orang tua. Penilaian ini tidak memiliki tendensi untuk meningkatkan penilaian akademik, tetapi ini murni adalah sama-sama ayah, bunda, dan semua guru mendukung agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan kejujuran sebagai orang tua akan dinilai secara mutlak oleh anak ketika melihat, mengamati, kemudian dia akan meniru. Sehingga ini menjadi salah satu tolak ukur kita, pembelajaran kita, sebagai pembelajaran yang dimasukkan ke dalam
jadwal pelajaran. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti akan lebih banyak dengan interaktif pertanyaan. Terima kasih Ustazah Fatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Zaki Fanani untuk program dari Waka Kesiswaan. Kepada Ustadz Zaki Fanani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ayahanda, ibunda dan sahabat anak soleh SD Muhammadiyah 2 Surabaya yang dirahmati Allah, terima kasih atas waktunya. Izinkan kami saya selaku Waka Kesiswaan menyampaikan program-program dalam semester ini, mengingat kegiatan pada semester ini dalam kondisi pandemi Corona COVID-19 sehingga semua pelaksanaan kegiatan beralih ke virtual. Untuk menyingkat waktu langsung saja, saya akan memaparkan program dari kesiswaan untuk tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, kegiatan pelaksanaan di sekolah semuanya akan beralih ke virtual karena emang kondisi pandemi seperti ini kita tidak mungkin atau tidak memungkinkan melakukan kegiatan dalam tatap muka langsung atau pelaksanaan event secara langsung. Karena dari himbauan dari pemerintah emang pada saat ini kita belum bisa melakukan kegiatan. Untuk kegiatan Waka Kesiswaan yang biasanya mulai PHBN, summer camp, KTS, outbound, dan kompetisi, semuanya akan beralih ke virtual. Yang pertama yaitu kompetisi atau olimpiade, itu semuanya lomba-lomba yang sudah dimulai dari dinas dan dari pihak swasta pun lomba-lomba semuanya dalam bentuk online kompetisi itu tersebut. Namun nanti kami sudah siapkan beberapa program untuk menindaklanjuti kompetisi. Yang pertama yaitu nanti dalam bentuk pembinaannya itu bisa dilakukan, bisa datang ke sekolah, ataupun nanti ustadz-ustadzanya bisa datang ke rumah, ataupun dengan secara virtual. Kalau datang ke sekolah, karena ini pesertanya nggak mungkin banyak, mungkin 1-2 anak atau 2 siswa saja, sehingga bisa datang ke sekolah dengan catatan harus mengikuti protokol kesehatan. Itu yang pertama. Dan kami pun sudah menyiapkan itu untuk pembinaan olimpiade ataupun kompetisi. Karena apa? Karena setiap anak mempunyai pemahaman masing-masing, sehingga kita tidak bisa melakukan pembelajaran atau pembinaan secara melalui aplikasi Zoom, Google Meet ataupun yang lain. Jadi langsung ketemu dan bisa menjelaskan secara detail mengenai pembinaannya. Yang kedua, atau bisa dari ustadz-ustadzanya bisa datang ke rumah, yaitu melihat kondisi terlebih dahulu. Kalau memungkinkan, bisa jadi nanti ustadz-ustadzah yang menjadi pembinanya akan datang ke rumah. Kalau virtual, itu bisa Zoom ataupun aplikasi lain, dan juga bisa membuat soal-soal melalui Google Form. Namun itu semuanya tergantung dari kondisi anak masing-masing. Yang kedua yaitu PHBN. Untuk PHBN, mungkin Bunda dan Ayana sudah melihat sendiri, karena kegiatan kita banyak banget, hampir setiap bulan itu kita ada kegiatan, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember kita selalu ada kegiatan. PHBN itu bisa jadi seperti 17 Agustus, Hari Kartini, 10 November, yang awalnya sudah kami susun rapi, tapi tidak dalam bentuk virtual, karena kondisinya waktu itu masih normal, jadi sehingga kita susun program seperti bisa. Namun karena ini dalam kondisi pandemi COVID-19, sehingga kita arahkan semuanya dalam bentuk virtual untuk PHBN. Termasuk nanti yang dalam waktu dekat ini kan ada kegiatan 17 Agustus, ataupun dari Semuban nanti kan ada PHBI, ada Idul Adha, yang mungkin nanti takbir keliling takbir
itu kita lakukan secara virtual. Kan tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah anak-anak yang seperti biasanya ada karnaval ataupun kirab, tidak memungkinkan, sehingga nanti akan kita laksanakan secara virtual. Nah, PHBN sebenarnya ada beberapa kegiatan yang sebenarnya menarik. Seperti biasanya kan kita selalu mengundang untuk wartawan dari media online ataupun Radar Surabaya, dari BBS TV, dari Jawa Pos, itu selalu kita undang untuk merekod atau meliput kegiatan di sekolah dengan harapan sekolah kita bisa lebih dikenal lagi di publik, terutama masyarakat Surabaya, yang harapan besarnya kami sekolah kita bisa berkembang dan bisa menjadi ataupun menyusul sekolah-sekolah elit. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan summer camp ataupun perkemahan yang biasanya kita lakukan selalu ke luar kota. Ada yang kadang 2 hari 1 malam, kadang 3 hari 2 malam. Untuk saat ini belum bisa dilaksanakan atau bisa dikatakan ditunda terlebih dahulu mengingat kondisinya seperti ini. Kalau nanti di semester 2 kondisinya bisa normal, untuk perkemahan atau summer camp, KTS dan outbound akan kita laksanakan semuanya di semester 2. Tapi kalau tidak memungkinkan, insya Allah tidak bisa kita laksanakan. Mungkin dilanjut untuk tahun ajaran berikutnya. Dan itu mungkin nanti ada kebijakan khusus untuk kegiatan-kegiatan summer camp ataupun kegiatan tengah semester dan outbound. Padahal itu adalah menjadi kegiatan puncak juga ataupun kegiatan yang ditunggu anak-anak, terutama outbound karena masih bisa untuk datang bermain, belajar untuk kepemimpinan dan lain-lain. Dan saat ini kita berubahnya dalam bentuk virtual semuanya kan, sehingga semuanya itu bisa mungkin hanya pemaparan materi ataupun pengenalan tentang summer camp. Selanjutnya yaitu masih ingat Bunda, setiap tahun selalu ada reward untuk 3 anak yang mempunyai prestasi baik di tingkat regional, provinsi maupun nasional. Nah, itu selalu kita laksanakan sudah 3-4 tahun terakhir, itu sudah berjalan. Namun perlu dipahami, setiap kompetisi itu mempunyai nilai poin tersendiri, mulai juara 1, juara 2, juara 3, harapan, ataupun hanya sebagai partisipan ataupun peserta. Kalau regional poinnya 5 sampai 35, kalau provinsi 25 sampai 200, kalau nasional 50 sampai 30, itu poinnya. Nah, ketika anak mengikuti event tersebut, akan kita total jumlahnya selama setahun event apa yang diikuti, berapa poinnya akan kita total, dan akan muncul siapa yang akan menjadi siswa yang berprestasi yang pertama, kedua, ataupun yang ketiga. Nah, karena ini mengingat semua kompetisi akan dilaksanakan virtual, sehingga tadi saya di awal sudah saya sampaikan pembinaannya dalam bentuk bisa datang ke sekolah, di rumah, ataupun secara virtual. Selanjutnya yaitu kegiatan intra dan juga ekstrakurikuler. Mohon maaf Bunda, karena kondisinya pandemi seperti ini kita tidak bisa melakukan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler kecuali tahfidzul Quran. Itu yang bisa kita laksanakan. Untuk sementara ini mulai tapak suci, mulai seni tari, seni lukis, futsal, komputer, menulis, terus ada lagi fil, renang, dan juga yang lainnya itu masih belum bisa kita laksanakan karena sesuai dengan himbauan dari pimpinan daerah Muhammadiyah, kegiatan intra dan ekstrakurikuler ditiadakan selama pandemi ini. Namun nanti ketika sudah normal akan kita laksanakan seperti biasa lagi. Namun untuk kegiatan ekstra dan intra tetap akan kita laksanakan untuk pendataan dan klasifikasi bakat melalui media online Google Form nanti yang akan saya sediakan. Itu bisa diakses mulai tanggal 15
Jadi tetap nanti anak-anak untuk mengisi form, minatnya di mana, kemauannya apakah di futsal, di renang, di komputer, menulis dan lain-lain, itu bisa mengisi sesuai dengan nanti form yang kami sediakan. Karena nanti kita jaga-jaga juga, mungkin kalau di semester 2 normal kita bisa langsung memilah mana anak yang mengikuti kegiatan ekstra yang bersangkutan, mengingat untuk pembuatan absen dan jurnal. Selanjutnya yaitu mengenai forum ta'aruf siswa. Nah, forum ta'aruf siswa ini akan kita laksanakan secara virtual pada tanggal 13 nanti sampai tanggal 15, atau tepatnya hari Senin sampai Selasa. Dan itu sudah kita konsep dan ini sudah pasti kita laksanakan secara virtual. Yang mana pada materi yang akan disampaikan nanti pengenalan ustadz, pengenalan lingkungan sekolah, dan penugasan kreativitas siswa baru. Itu yang akan kita laksanakan. Yang biasanya ketika peserta didik baru itu datang ke sekolah, kita jalan-jalan mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, musola, koperasi, kantor guru, untuk memperkenalkan mereka kondisi sekolah. Dan untuk pengenalan ustadz nanti kita lakukan secara langsung melalui aplikasi Zoom, seperti pada saat ini. Selanjutnya yaitu akhirus sana. Biasanya kita di tahun-tahun sebelumnya kita menamainya yaitu wisuda ataupun pentas seni. Namun kali ini karena ada beberapa program baru semuanya, sehingga kita membuat nama-nama baru juga. Untuk tahun ini namanya akhirus sana. Nah, akhirus sana nanti pelaksanaannya bisa dua, bisa secara langsung ataupun virtual. Kalau lulusan kemarin kita laksanakan virtual di sekolah dengan melakukan protokol kesehatan dan menggilir kedatangan para siswa ke sekolah. Yang kemarin itu minimal 5 anak bersama orang tua itu datang persatu persatu untuk mengikuti wisuda virtual, untuk mengikuti sesi foto dan lain-lain. Dan kami pun sudah siapkan protokol kesehatan dengan ketat, mulai desinfektan, termogan, cuci tangan, hand sanitizer, dan juga social distance dan physical distance itu tetap kita lakukan. Nah, nanti kita melihat kondisinya pada saat nanti apakah secara langsung ataupun virtual. Selanjutnya yaitu, nah ini ada beberapa program juga. Harapan kami nanti ada motivation day, yang mana ketika anak-anak bosan di rumah mengikuti pembelajaran, insya Allah kita nanti akan mendatangkan pendongeng untuk mengisi atau menghibur anak-anak dari kejenuhan selama studi from home atau SFH. Anak-anak bisa mengikuti dongeng secara virtual, yang mana kita juga sebelumnya sudah memiliki tim khusus untuk pendongeng di bawah naungan Ustadzah Ida, penanggung jawab perpus, yang kemarin pada waktu sempat ada 3 anak yang sudah mengikuti lomba dongeng, mulai Mas Alvan, Mbak Sila, dan juga Mas Royan. Itu sudah mengikuti, yang mana pada tahun ajaran ini kita juga sudah ada menyiapkan konsep. Kita akan mengulas sejarah Surabaya melalui Muda TV atau di channel YouTube SD Muhammadiyah 2 dengan bahasa Surabayaan, dengan harapan juga tetap semoga lebih dikenal lagi oleh masyarakat Surabaya. Untuk yang saya sampaikan tadi, nanti untuk sesi tanya jawab setelah ini, monggo yang mau tanya jawab bisa ditulis chat ataupun tinggal open mic secara langsung, mulai dari pertanyaan untuk kurikulum ataupun ismuba dan kesiswaan. Dari saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun sikap. Dari saya, jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Monggo ayah bunda yang ingin ditanyakan bisa open mic langsung, atau kalau tidak mau open mic bisa ditanyakan melalui chat, nanti akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, nggih. Dengan siapa? Saya ibunya Syifa. Oh, ibunya Syifa, nggih. Kait dengan banyak sih, maksudnya orang-orang mungkin kebanyakan bicara di belakang karena nggak berani ngomong terkait dengan uang kegiatan selama 1 tahun. Kan tidak semua. Artinya tadi Ustadz Zaki menyampaikan tentang lomba-lomba. Lomba-lomba tetap diadakan secara virtual dan Punten yang lainnya yang nggak bertanya mohon mic-nya di mute dulu, nggih. Monggo Bunda dilanjut. Oke. Nah, kemudian ada di sini uang kegiatan berkaitan dengan bimbel atau tambahan kali hitung. Ini gimana untuk semester 1? Gimana Bunda? Kan untuk kelas Bunda Syifa bisa agak mendekat suaranya ke handphone supaya terdengar suaranya. Oke, siap. Ada biaya terkait dengan bimbel atau tambahan. Halo? Halo, Bunda Syifa masih terhubung? Suaranya putus-putus Bunda Syifa. Kalau gitu saya chat aja Ustaz. Enggak, sudah terdengar jelas Bunda, monggo. Kan di sini di uang kegiatan ada biaya terkait bimbel atau tambahan kalistung. Nah, di semester 1 ini apakah kalistung itu tetap berjalan untuk anak-anak tertentu? Nggih. Yang kedua, ini terkait dengan buku penghubung. Sepertinya ini tahun keempat saya tanyakan, Ustadz, Ustazah, bahwa buku penghubung, dari 4 buku penghubung yang sangat maksimal itu daily. Nah, apakah di masa pandemik ini buku penghubung tersebut tetap digunakan? Karena di rincian biaya, buku penghubung tersebut tetap ada. Kalau misalkan tidak digunakan, apa tetap harus dibayar? Itu. Kemudian, berikutnya terkait dengan buku penghubung, buku ketertiban siswa. Buku ketertiban siswa, jika siswa tersebut tidak melanggar mulai dari kelas 1 sampai ke kelas berikutnya, itu buku ketertiban siswa itu kan kosong. Nah, setiap kenaikan tingkat itu selalu diberikan. Sayang Ustazah, kalau tiap kenaikan tingkat diberikan, sedangkan buku mulai dari kelas 1 sampai anak saya kelas 4 itu kosong. Kenapa tidak diberikan saat anak awal masuk dan tetap digunakan seterusnya sampai akhir? Jadi kita bisa memantau anak tersebut membuat pelanggaran di sekolah atau tidak. Karena buku tersebut tidak dikembalikan lagi ke sekolah, tumpuk di rumah. Mubazir. Yang ketiga, terkait dengan kurikulum. Tadi disampaikan oleh Ustazah Nia bahwa penilaian di SD Muhammadiyah itu lebih kepada prosesnya. Ini saya setuju sekali, tidak dilihat dari hasilnya. Nah, secara otomatis kalau dilihat dari prosesnya, nanti ada beberapa penilaian Ustazah mungkin di mana orang tua itu harus setor video, harus setor foto, harus setor bukti-bukti yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, kalau bisa, misalkan itu kegiatan rutin seperti sholat duha, sholat zuhur, dan sebagainya, kalau bisa digilir Ustazah, karena banyak keluhan yang memorinya tidak cukup. 1.
Kedua, untuk video kalau bisa juga dijadwal. Misalkan untuk tema membuat video ini berarti 1 minggu hanya 1 kali. Apa? Jadi orang tua juga bisa mengatur memorinya Ustazah, mana yang perlu dihapus, mana yang tetap harus ada di galeri HP atau HP gitu. Sudah Ustazah, sepertinya itu saja. Oke, terima kasih Bunda. Saya ulangi untuk pertanyaan dari Bunda Syifa ya. Ada 3 pertanyaan dari Bunda Syifa kelas 4. Yang pertama, untuk di rincian uang kegiatan di situ kan masih tertera uang bimbel dan tambahan calistung. Apakah calistung tetap terlaksana di semester 1 ini untuk anak-anak tertentu gitu nggih? Yang kedua, untuk buku penghubung dan buku ketertiban siswa. Untuk buku penghubung apakah tetap masih diberikan dengan kondisi ada beberapa buku penghubung yang tidak berfungsi begitu nggih, yang berfungsi hanya buku daily activity. Dan untuk buku ketertiban siswa, kalau dari kelas 1 sampai kelas 4 ini tidak melanggar, berarti kan buku ketertibannya masih kosong. Jadi intinya bukunya tidak usah diberikan setiap tahun. Betul. Di awal saja, hemat. Di awal saja gitu. Yang terakhir untuk kurikulum, untuk tugas setor video dan foto setiap siswanya, nggak harus semua siswa ngirim setiap hari gitu. Betul. Karena berhubungan dengan memori HP-nya para orang tua. Memori HP. Oke. Memori dan paketannya ya. Monggo untuk Ustadz Zaki, Ustadzah Rosi atau Ustadzah Nia bisa menjawab pertanyaan dari Bunda Syifa. Nggih, Ustadzah Rosi, monggo. Baik. Terima kasih Ustadzah Fatul. Sudah atas beberapa pertanyaan perwakilan tadi kan disampaikan bahwa banyak bunda-bunda itu yang malu atau mungkin bagaimana tidak bisa menyampaikan sendiri, padahal kita sebenarnya welcome. Kalau tidak bisa hadir ya bisa lewat Jabri gitu pertanyaannya. Hari ini pun dari 203 siswa kita itu yang baru bergabung sekitar, ini ada 52 itu dengan ustadz-ustadzah gitu, dengan hostnya juga. Jadi supportnya dalam pembahasan seperti ini masih kurang. Nanti harapannya ketika ada pertemuan seperti ini mohon hadir semua. Jadi pertanyaan tidak perlu diwakilkan, tapi bisa bertanya sendiri. Untuk kegiatan, di kegiatan itu kan masih ada calistung dan bimbel ya Bunda ya. Ya, betul. Kalau diamati dari nominal bimbel dan calistung itu memang tidak sebesar tahun yang lalu. Karena memang di semester 1 ini pastinya tidak ada. Harapan kami nanti itu berlaku di semester 2. Itu untuk pertanyaan seputar keuangan. Jadi kalau nanti ada semester 2 itu sudah normal ya, calistung ada, bimbel ada, seperti itu Bunda. Kemudian pertanyaan yang kedua, mungkin seputar buku ya Ustazah ya. Nanti mungkin masih nunggu beberapa minggu ini, 2 minggu mungkin. Nanti sementara yang diterima anak-anak kita ada 2 buku. Yang pertama yaitu daily activity, kemudian ada namanya ceritaku. Nah, ceritaku itu nanti menerimanya di kelas 1 sampai kelas 6. Ceritaku itu seperti apa? Nanti ketika buku itu sudah diambil maka akan dijelaskan oleh guru kelas masing-masing. Untuk buku-buku yang lain masih kita pending, nanti insya Allah dalam
2 minggu ke depan yang diterima anak-anak kita adalah daily, karena daily itu ada juga rekap anak-anak kita sholat, hafalan hadis, hafalan yang lainnya itu masih terekap di situ. Nanti ketika normal dan ketika selesai diisi maka akan dikumpulkan di sekolah. Seperti itu untuk mengenai buku. Nanti mungkin Ustadz Zaki bisa menambahi. Kemudian untuk penilaian, nah nanti kan kita pakai Google Classroom yang semua laporan itu ada di Google itu. Nanti Bunda setor tugas baik berupa video maupun pengisian form. Kalau jenengan sudah selesai kirim video itu supaya tidak berat, videonya bisa dihapus Bunda. Jadi jika video itu sudah dikirim dan sudah konfirmasi, kemudian kelasnya sudah oke, sudah diunduh sama guru kelasnya, maka bunda-bunda bisa menghapus itu jika itu dirasa tidak penting gitu. Kemudian untuk pertemuan virtual, kalau di Google Classroom itu kan nggak ketemu Bunda, nggak tatap muka, mungkin di Zoom. Suaranya untuk kok yang ini ya? Halo? Jus. Dengar saja, monggo dilanjut. Ya, untuk tadi penilaian, jadi kalau sudah setor video, sudah diterima oleh guru kelas, boleh dihapus. Kemudian untuk pertemuan nanti lewat Zoom, itu tidak setiap hari, tapi karena idealnya memang nggak setiap hari, tapi karena ada feeling sama tilawah sobah sama pendekar, itu nanti setiap pagi ada, tapi mungkin waktunya tidak lama. Itu Bunda untuk yang bisa kami sampaikan. Mungkin Ustadz Jaki bisa menambahi. Itu videonya bisa menambahi. Dari Ustadz Dania, Ustadz Tauan atau Ustadz Zaki bisa menambahi. Mute itu loh. Saya mau nambahin dikit Ustadz. Oke, monggo. Iya. Bundanya Siva tadi kan sudah disampaikan sama Saudara Rosi. Kayaknya kalau untuk penilaian proses itu tidak bisa digilir dan tidak bisa diwakilkan. Karena kita akan menilai anak per anak. Sudah diberi solusi sama Saudara Rosi supaya tidak berat. Nanti setelah laporan, monggo videonya yang jadi simpanan panjenengan dihapus langsung aja. Karena memang kita menilai anak per anak gitu. Jadi nggak bisa diwakilkan Bunda, nggih. Gimana Bunda Siva? Masih ada yang mungkin untuk informasi ini minta tolong kepada wali kelas disampaikan di grup. Oh, siap. Kalau saya sisanya selesai hapus, cuma kan ada beberapa orang tua yang tidak ada di sini mungkin tidak menyimak. Iya Bunda. Oke. Jadi komelnya di belakang gitu Ustaz. Ya, nanti disampaikan. Siap. Terima kasih. Kita ini ada ya pertanyaan ini. Sudah Fatul ada yang tanya ini. Sampun jelas nggih Bunda Syifa untuk jawabannya? Untuk yang buku ketertiban belum. Oh, buku ketertiban Ustadz Zaki. Dengan berikutnya pasti itu. Zaki. Iya, terima kasih Bunda. Menindaklanjuti mengenai buku ketertiban. Sebenarnya buku ketertiban itu dibuat waktu pada masa normal. Anak-anak yang melakukan pelanggaran itu sebenarnya dicatat melalui guru kelas. Ketika pelanggaran itu berat, baru akan menghadap ke saya selaku kesiswaan untuk memediasi mengenai pelanggaran tersebut. Namun untuk pengalaman selama ini, anak-anak yang melakukan pelanggaran berat, kalau ringan kan langsung ditangani oleh wali kelas. Kalau berat, ketika ditanya
mana bukunya itu tidak pernah dibawa. Nah, kalau nanti kalau pada masa pandemi seperti ini kan nggak mungkin menggunakan buku ketertiban. Nah, kenapa di anggaran tetap kemarin sesuai dengan kebijakan sekolah, ketika nanti itu di semester 2 berlangsung itu akan tetap digunakan. Nah, kalau permintaan dari wali murid yang sesuai dengan disampaikan Bunda Syifa mengenai buku ketertiban yang mana itu banyak yang kosong bahkan tidak tertulis sama sekali. Nah, itu nanti mungkin sebagai evaluasi kami nanti saya sampaikan ke guru kelas masing-masing dan juga evaluasi dari kesiswaan. Sebenarnya itu juga ada apresiasi untuk anak yang dikatakan untuk tidak melakukan pelanggaran sekali, itu akan diberikan oleh guru kelas masing-masing. Kalau kemarin sudah terlaksana di beberapa kelas juga ada apresiasi selama setahun bagi anak yang tidak melakukan pelanggaran, itu langsung diapresiasi dari guru kelas. Nah, mengenai penyebaran buku ini nanti akan saya rundingkan lagi dengan sekolah, karena kalau di dalam anggaran sekolah itu masih tercantum nanti melihat kondisi terlebih dahulu. Sementara ini yang pasti adalah buku buku daily activity sama buku coretan hati itu yang diberikan anak-anak. Kalau untuk pelanggaran sebenarnya saya ada catatan sendiri, itu masih penuh sampai sekarang karena setiap anak masih ada pelanggaran. Setiap harinya datang ke sekolah pada saat normal kemarin itu ada 5-10 anak baik terlambat ataupun pelanggaran yang lain, itu sudah ada catatan khusus di saya karena ada buku rekapan sehingga yang sudah pernah saya panggil itu adalah orang tua atau siswa yang sudah melakukan pelanggaran berat sehingga seharusnya saya datangkan ke sekolah untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Ya Ustaz. Sudah Ustaz Zaki? Sampun sudah. Oke, begitu Bunda jawabannya. Sudah puas nggih? Mana tadi Bunda Syifa? Sampun nggih Bunda? Oke. Jadi kesimpulannya Ustazah, jadi buku ketertiban ini kalau bisa dilanjut Geus, jangan tiap tahun diberikan. Itu saja sih. Kalau memang uang tersebut, uang biaya untuk buku tersebut tetap harus keluar, monggo. Tidak apa-apa, cuma dialihkan untuk yang benar-benar berfungsi. Kalau bukunya kosong melompong, sayang banget kertasnya. Siap Bunda, nanti bisa dibicarakan lagi dengan para wakang nggih. Jadi sarannya dari Bunda Syifa untuk buku ketertiban tidak usah diberikan setiap tahunnya, begitu nggih? Siap, betul. Nggih. Nggih sampun nggih? Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bunda. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bunda Fala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah, saya Bunda Fala ngapunten sebelumnya karena beberapa wali murid dan termasuk saya sendiri menanyakan apakah selama pandemi ini tidak ada potongan pembayaran SPP atau yang mendapat potongan SPP hanya untuk siswa tertentu saja nggih? Untuk pertanyaan dari Bunda Fala mungkin bisa saya jawab dan nanti mungkin Ustadzah Rosi bisa menambahi. Untuk potongan SPP, karena memang kita instruksi dari PDM, dari Muhammadiyah, tidak boleh memberikan potongan dalam bentuk apapun. Jadi kita tidak bisa memberikan potongan SPP, tapi kemarin itu ada beberapa wali murid yang sudah langsung menemui Ustadzah Rosi, itu ada beberapa yang memang mendapat potongan dari sekolah, dan itu potongannya sekitar 15-20%. Itu pun potongan itu tidak
tidak kami yang memberikan, maksudnya tidak sekolah yang memberikan, tetapi itu hasil dari beberapa donatur, dan kita membuka orang tua asuh yang kemarin sempat kita share di beberapa grup Iqwam. Kita membuka orang tua asuh dan ada beberapa yang sudah masuk ke rekening sekolah. Jadi untuk potongan SPP itu asal dari subsidi silang dari beberapa wali murid yang mau menjadi orang tua asuh dari siswa yang mengajukan potongan itu tadi. Dan untuk menyetujui potongan itu tadi, kita tidak langsung memberikan siapa yang datang ke sekolah, yaitu kami berikan potongan, tidak seperti itu. Kita juga survei dulu apakah wali murid tersebut benar-benar terdampak. Kalau misalnya masih bisa nanti setelah pandemi ini bisa normal kembali, ya kita tidak bisa memberikan potongan pada siswa tersebut. Kita lebih menekankan pada siswa yang benar-benar membutuhkan potongan tersebut. Itu. Mungkin Ustadzah Rosi bisa menambahi. Ya, terima kasih Uswatul atas pertanyaan Bunda Falah. Sekali lagi kami mohon maaf jika tidak bisa memberi potongan, karena memang pembelajaran kita kan juga belajar seperti biasa, cuma secara virtual. Jadi dengan berat hati, itu tadi kalau ada beberapa, mungkin ada sekitar 10-12 kalau yang bulan lalu itu minta potongan itu karena kami dapat dari donatur gitu. Kalau seandainya tidak ada dari donatur pun, kami juga akan kebijakan itu tidak bisa membuat begitu saja, karena ada dari donatur, ada juga dari beberapa wali murid, sehingga kami bisa memberi potongan tersebut. Nah nanti itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustadzah Fatul bahwa potongan itu tidak serta-merta kita memberi potongan, tapi juga melihat kondisi wali murid. Kalau semua ditanya ke dampak, kayaknya semua terdampak deh Bunda. Jadi sekali lagi mohon maaf, untuk potongan yang kita berikan itu akan kita berikan apabila ada donatur yang masuk atau ada orang tua asuh. Nanti itu pun akan kita survei berdampaknya di mana, sampai seberapa. Nah itu, karena potongan itu juga tidak kita berikan sampai berbulan-bulan gitu, tidak, tapi hanya beberapa bulan gitu. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Ustadzah Fatul. Oke, Bunda Falah sudah jelas nggih, dan bunda-bunda yang lainnya. Jadi mohon maaf kami tidak bisa memberikan potongan SPP karena memang pembelajaran kita tetap berlangsung dan terus berlangsung meskipun dengan virtual, begitu nggih. Ampun, jelas. Insya Allah jelas nggih. Ibu Inaya Bahanan ini. Assalamualaikum Ustadz, kalau bisa atau Google Zoom. Terima kasih. Oke. Monggo Ustadzania. Itu mungkin masukan dari Ibu Inaya Bahanan nggih. Jadi aplikasinya bisa digunakan salah satu saja. Kalau Google Meet, ya Google Meet saja. Kalau Zoom, Zoom saja. Jangan dipakai dua-duanya. Nanti kasihan memori HP wali murid begitu, nggih. Itu Dani ya. Mungkin ada yang bisa disampaikan terkait dengan penggunaan salah satu aplikasi gitu. Ya. Ya Bunda Solihah, untuk penggunaan aplikasi pembelajaran tatap muka
menggunakan Google Meet atau Zoom, itu memang bisa dipilih salah satu, tapi panjenengan bisa konfirmasi dengan koordinasi dengan guru kelas masing-masing gitu. Itu jawabannya Ustaz Fatul. Jadi koordinasi dengan guru kelas masing-masing. Ustaz Fatul, bisa nambah Gus? Nggih, Ustazah, monggo. Oke. Bunda, atau tadi ada pertanyaannya kan dipilih saja salah satu gitu ya? Untuk Google Meet atau Zoom. Zoom atau Google Classroom gitu ya, Ustaz Fatul ya? Google Meet ya. Google Meet ya, sama Zoom gitu ya. Zoom. Kalau Zoom itu kan cenderung untuk pembelajaran tatap muka secara virtual. Nah, iya, kalau untuk yang Google Dua-duanya secara virtual Ustazah. Zoom. Betul, Zoom sama Google Meet. Oh iya. Berarti itu nanti kesepakatan dengan guru kelas saja boleh dipilih Google Meet atau Zoom. Itu karena sama-sama tapi kalau untuk yang Google Classroom, nah itu baru nanti ada dua dengan itu gitu. Antara Zoom, Google Class Meet dan Google Classroom. Jadi ada dua, tidak ada tiga. Monggo. Begitu ya Bunda. Saya tambahin Ustazah Fatul. Itu semua harus wajib mendownload kalau Google Classroom. Kalau Google Meet atau Zoom itu nanti bisa kesepakatan dengan guru kelas masing-masing. Guru kelasnya guru kelasnya cenderung memakai Google Classmeet, Google Meet atau Zoom. Nanti bisa kesepakatan dengan guru kelas masing-masing, gitu nggih. Jadi tidak harus mendownload. Ustazah Fatul bisa menambahi? Ya, Ustaz Zaki. Ya, terima kasih. Begini Bunda Ayahanda, untuk penggunaan aplikasi Google Meet atau Zoom, itu benar yang disampaikan oleh Ustazah Fatul, Ustazah Nia, dan Ustazah Rosi. Itu kesepakatan dengan guru kelas masing-masing ataupun guru yang bersangkutan. Namun ada catatan yang harus diketahui ketika pembelajaran ataupun penyampaian materi itu melihat waktu dan jumlah peserta. Kalau Zoom itu hanya 40 menit akan otomatis mati sendiri, karena untuk Zoom itu ada yang basic, pro, bisnis. Nah, ketika yang kita gunakan itu hanya untuk basic, sehingga waktunya hanya 40 menit, otomatis akan mati sendiri, dan juga partisipannya terbatas. Kalau Google Meet itu waktunya bebas, namun terbatas oleh peserta, sehingga nanti penggunaan itu mohon dikoordinasikan dengan guru yang bersangkutan. Ketika pembelajaran itu lebih dari 40 menit, otomatis tidak bisa menggunakan Zoom, yang bisa adalah Google Meet. Namun kalau di bawah 40 menit bisa jadi menggunakan Zoom. Itu yang perlu diketahui. Jadi kemungkinan besar mohon penggunaan itu disesuaikan dan dikoordinasikan dengan guru yang bersangkutan. Seperti yang kita pakai saat ini, kita tidak bisa menggunakan basic karena ini berbayar. Untuk kapasitasnya 500 peserta dan hostnya 1, kita pun bayar sampai sekitar 1 juta per bulan untuk penggunaan Zoom. Nah, kalau kita gunakan untuk itu nggak mungkin, sehingga kita sewa untuk akunnya. Jadi mohon dipahami nggih, untuk penggunaan nanti silakan dikoordinasikan dengan guru yang bersangkutan. Yang kedua yaitu Bunda dan Ayahanda ataupun sahabat anak soleh yang tertinggal pada saat ini mengikuti sosialisasi program sekolah di masa pandemi, bisa mengikuti di Facebook sekolah, karena di Facebook sekolah saat ini juga melakukan siaran langsung, sehingga nanti yang belum bisa gabung ataupun terlambat gabung bisa melihat di media sosial atau Facebook sekolah SD Muhammadiyah 2 Surabaya. Nanti akan ada siaran langsung ataupun save record dari Zoom di Facebook. Terima kasih Ustazah. Begitu Ayah Bunda.
Jadi untuk Zoom dan Google Meet nanti bisa koordinasi dengan guru kelas masing-masing. Jadi perlu diperhatikan juga seperti yang dikatakan Ustadz Zaki, kalau Zoom itu pesertanya bisa berbanyak, tapi yaitu dibatasi dengan waktu maksimal 40 menit. Jadi kalau sudah 40 menit otomatis mati. Nanti menyambungkan ulang gitu kalau pakai Zoom. Kalau pakai Google Meet itu bisa waktunya bisa lama tapi dibatasi dengan jumlah peserta. Begitu ya Ustadz Zaki ya? Mungkin karena ya. Itu ya Ustadz Zaki. Kalau Google Meet dibatasi peserta ya Ustadz Zaki ya? Iya, dibatasi peserta Ustadz. Berapa maksimal untuk Google Meet? Macam-macam informasinya, itu nggak sampai 100 sepertinya. Cuma sebenarnya untuk penggunaan itu tergantung sih kebutuhan aja. Nanti bisa dikoordinasikan. Oke, begitu ya, sudah jelas untuk masalah Google Meet dan Zoom nanti bisa dikoordinasikan dengan guru kelas masing-masing. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lain dari Ayah Bunda, monggo. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam, nggih, Bunda. Terima kasih waktunya. Saya menanggapi semuanya. Ustazah. Dari yang pertama tentang uang kegiatan ya. Itu termasuk pembelian buku yang untuk mengantisipasi agar tidak mubazir, gitu kan tadi. Untuk uang kegiatan, insya Allah kan kalau memang itu tidak dilakukan, kita percayakan karena kita sekolah Islami ya Ustazah. Kita percayakan, insya Allah diadakan kebijakan yang maksimal kalau memang tidak digunakan. Tentang buku, memang benar dari bermacam-macam buku itu, jarang sekali kadang-kadang anak-anak lupa untuk membawanya. Sebaiknya seperti buku electricity itu kan selalu dibawa. Bagaimana kalau misalnya semua buku termasuk juga ketertiban itu dijadikan satu Ustadz atau Ustazah, sehingga buku itu kan terbawa terus setiap hari. Jadi nggak ada namanya alasan anak nggak bawa buku karena pasti selalu diingat kalau buku itu harus dibawa setiap hari. Insya Allah seperti itu. Terus tentang tugas-tugas selama pandemi, karena memang pandemi ini bukan keadaan yang biasa, kita ini libur bukan libur yang seperti biasa, kita hanya stay at home kan adanya pandemi, otomatis kita harus menjaga imun kita tetap naik, menjaga untuk tidak stres. Untuk itu, saya hanya mengusulkan untuk tugas-tugas agar lebih diminimalkan. Karena untuk menjaga agar siswa dan orang tua tidak stres, sehingga imun akan tetap naik. Dan ini salah satu tujuan kita untuk memutus rantai dari virus corona itu. Dengan demikian, kita segera bisa masuk lagi, bertatap langsung, dan bisa sekolah seperti biasa lagi. Ini tentang yang Zoom atau Google Meet itu, Ustazah, kan kita itu mengharap ada satu pilihan, sehingga kita tidak mendownload berbagai macam aplikasi. Itu yang dimaksudkan oleh bunda-bunda. Jadi, mohon Ustazah dipertimbangkan kira-kira yang mana ya Zoom atau Google Meet yang efektif untuk pembelajaran di sekolah kita. Jadi agar kita ini bisa benar-benar menggunakan aplikasi itu dengan maksimal sehingga tidak banyak download sana sini gitu Ustazah, karena ya kekuatan HP kita dari sekian banyak siswa kan berbeda-beda.
Itu Ustazah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, bukannya untuk Bunda Akso. Zaki, mau ada yang disampaikan? Enggak cukup, Ustaz. Tauan mungkin. Oke, terkait dengan media pembelajaran kita secara daring, Ayah Bunda, kita memang untuk pembelajaran proses belajar mengajar kita menggunakan namanya Google Classroom, dan itu sudah berjalan dengan menggunakan simulasi soal dan lain sebagainya. Jadi orang tua sudah insya Allah sudah terbiasa, dan di sana memang sudah konsepkan untuk semua pembelajaran masuk ke dalam Google Classroom, itu pasti. Kemudian yang kedua, ada pembelajaran yang terintegrasi dengan Google Classroom, yaitu bisa menggunakan masuk ke YouTube atau pembelajaran video pembelajaran. Kemudian yang terintegrasi lagi menggunakan Google Classroom itu adalah form. Jadi kalau terkait dengan evaluasi atau penilaian, kita tidak mungkin meninggalkan form. Kemudian pembelajaran menggunakan untuk videonya menggunakan YouTube atau lain sebagainya. Kemudian untuk tatap muka secara daring kita menggunakan Google Meet atau Zoom, dan ini adalah pilihan. Nah, itu bisa kita sepakati. Memang antara dua ini sama-sama fungsinya dan satu sama lainnya punya kelebihan dan kelemahan. Tetapi untuk kesepakatan kita bersama Ustadzah juga ini, karena sampai saat ini kita berproses untuk melakukan mana yang terbaik untuk anak-anak kita dan bersama guru-guru Ustadzah. Maka kita kerucutkan bersama aja, kita menggunakan, karena kita kan berbasis free ya, tidak membayar. Maka dengan keterbatasan itu, kemudian waktu yang lebih maksimal antara keduanya, insya Allah kita akan menggunakan Google Meet. Jadi untuk Zoom, Ustadzah bisa ditinggal dulu, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita memilih salah satu, kita putuskan aja kita menggunakan Google Meet, karena Google Meet itu lebih panjang untuk durasi penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki peserta yang terbatas tapi lebih banyak daripada Zoom. Kemudian sebenarnya ada aplikasi lagi yang akan kami share, batasnya waktu itu 50 menit, tapi itu nanti insya Allah bertahap, namanya adalah Weback. Dan ini tidak akan kita share dulu, nanti perlahan saja, kita sementara menggunakan Google Meet dulu aja. Demikian Ustadzah Fatul, penjelasan terkait dengan pembelajaran daring menggunakan media apa saja. Terima kasih Ustadz Toan atas penjelasannya tentang aplikasi yang digunakan dalam pembelajaran selama pandemi ini. Sebelum acara ini kami akhiri, mungkin bisa ditutup dengan doa yang akan dipandu oleh Ustadz Zaki Gufron. Monggo Ustadz Zaki Gufron, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya, kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Dengan penuh kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhaimin, ya Salam, ya Tuhan kami, kegiatan sosialisasi program sekolah kali ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami, terutama dalam mendidik generasi-generasi Islam di masa akan datang. Mereka adalah makhluk terbaik yang telah Engkau ciptakan dari semua makhluk ciptaan-Mu ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami kehadiran kami tiada lain hanyalah untuk
sekalian mengingat kompetensi kami sebagai orang tua. Untuk itu ya Allah, tanamkan sifat Rahman dan Rahim-Mu kepada kami agar kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Kudus, ya Salam, ya Allah, penentu masa depan. Masa depan adalah milik generasi penerus kami. Jadikan kami sebagai generasi beriman dan bertakwa, hormat kepada orang tua dan para pendahulu, generasi yang berkualitas agar dapat membawa bangsa dan negara ini ke tingkat kemajuan yang kami cita-citakan. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharap barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Allahumma ya Allah ya Asil Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Ya Allah, hanya kepada kamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepada kami kamu melangkahkan perhadapan dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.